Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar menuntut ilmu fardu bagi orang yang berakal dan beriman kepada orang yang memiliki hati. Salam dan berselawat kita takkan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah bergabung grup 8 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Pada tajuk yang pernah kita sampaikan pekan lalu, belajar tentang hakikat tersirat alif pada diri, yang mana pada waktu kita mengkaji alif pada diri pada pekan lalu, kita sudah tak paham lagi macam mana ke depannya kita pengkajian ini. Pada waktu dan kesempatan ini kita akan melanjutkan alif tersirat yang ada pada diri kita bermakom pada diri dengan makom yang tersirat. Kalau kita paham melihat mana makom tersirat dari alif tersirat, tidak mungkin sebuah alif tersirat bermakom pada yang zahir, maka dia mencari tempat pada sifat tersirat pula pada diri kita. Dengan demikian kita tengok lagi mana sifat zahir atau tersirat yang harus kita imani. Maka kita perhatikan kepada tajuk sebuah huruf hijaiyah yang disebut dengan kata lam alif. Nah, lam alif inilah tempat persembunyian alif tersirat tersebut. Kenapa di lam alif dia bersembunyi? Di dalam juz amma kita lihat huruf lam alif dinamakan lam alif, tapi kita tak tengok ada lam alif pada huruf tersebut. Berarti makna daripada kata lam alif adalah lamnya alif, artinya lam tersirat. Ini yang disebut lam jalalah. Jadi lam jalalah apabila dia lam tersirat disebut dengan sifatnya jar, yaitu huruf khusus. Kalau huruf khusus tidak boleh menjadi tulisan pada Al-Quran, kecuali yang dinamakan lam aftar macam ini. Tapi kalau lam jalalah, dia tidak boleh menjadi huruf atau bacaan di dalam tulisan. Dengan demikian, tempat yang dicari oleh alif sebagai batin tersirat
tempat bersembunyi pada batin tersirat adalah lam alif. Sementara alif akan bersembunyi pada lam alif disebut lam jalalah. Kenapa dikatakan dia nama lam jalalah? Karena lam ini adalah menggerakkan alif ini ke sekujur diri kita. Dia akan menggerakkan kepada zahir dan batin. Dinamakan lam jalalah atau lam tajalli wallah. Lam tajalli Allah itu adalah lam yang menggerakkan. Jadi sebuah batin yang menggerakkan, ya, itu namanya lam jalalah. Kalau alif itu masuk dari ubun-ubun kita nanti, dia akan menggerakkan lagi. Ada yang ke jasad, ada yang menjadi nyawa. Nah, ini namanya lam jalalah. Ada yang ke tubuh, ada yang ke nyawa langsung. Jadi kalau istilah orang dahulu itu namanya tali nyawa atau urat nyawa yang tidak berurat dan berdarah. Yang tidak berurat yang berdarah ini yang lurus ini. Nah, lam jalalah ini dia bagi kepada seluruh tubuh kita. Nah, itu ya, itu lam jalalah. Makanya pertemuan antara lam jalalah dengan alif tadi, nah inilah yang dikatakan dengan jar, yaitu khusus atau tidak boleh yang lainnya, itu namanya istimewa. Ya, dia dikhususkan dan tidak ada lam lain lagi dalam diri kita kecuali lam jalalah sendiri yang berdiri pada makom jantung kita. Dengan demikian para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang disebut pertemuan gaib antara nyawa dengan jantung atau alif tersirat dengan jantung kita. Nah, ini yang disebut dengan ghairullah. Ghairullah. Nah, ini namanya gaibnya Allah, perbuatan gaibnya Allah. Nah, ini antara jantung kita dengan napas atau dikatakan alif tersirat dengan lam jalalah. Nah, lam jalalah ini dia akan menyebar luaskan gaib alif ini ke nyawa dan tubuh. Nah, makanya dikatakan aku alif yang bersifat tunggal atau dikatakan dengan sifat wujud, maka dia tidak bersekutu dengan yang lain alif ini. Tapi yang disebar luaskan ini adalah sifat zahir dan batinnya. Kalau dia naik nanti berupa zahir, dia akan menjadi Rabbil Alamin, sembahan bagi seluruh alam yang berwujud zahir. Kalau dia ke dalam, dia akan menjadi wujud rahasia di ujung alif itu, yaitu sembahan diri. Ini yang dikatakan dia turun menjadi sembahan diri, dia naik menjadi sembahan seluruh alam. Inilah kekuasaan Allah zahiru wal batinu yang kita kaji tadi, yang menghimpun menjadi alif. Dengan demikian kita sangat melihat dan memahami kembali pertemuan dua alif inilah. Jadi kalau dia bertemu jadi apa? Antara alif tersirat dengan lamnya, lam jalalah tadi yang seperti lingkaran itu. Nah, ini dia jadi apa? Sementara dia sama-sama tak bisa dilihat, dia nggak bisa dilihat. Nah, kita akan coba mempraktekkan dan mempelajari di papan tulis kita. Nah, bagaimana dia nanti akan menjadi apa kalau dia bertemu nanti dua huruf ini. Nah, dari alif tersirat. Baik, kita coba melihat ke papan tulis. Kita lihat ke papan tulis jemaah. Sebentar. Semua sudah melihat papan tulis di handphonenya? Nampak Buya? Nampak ya? Nah, ini alif yang kita pelajari pekan lalu, ya. Ini alif yang kita pelajari waktu itu, ya. Nah, ini alif ya, yang kita pelajari. Nah, ini alif, ya.
Ini alif ya. Dan yang makom yang dimaksud adalah lam jalalah itu seperti ini. Nah, sementara ini namanya juga lam alif ya. Ini juga namanya lam alif. Nah, dia juga sifatnya tersirat. Nah, dia juga namanya tersirat. Dia juga tak bisa kita tengok. Ya. Nah, ini. Jadi ini adalah makomnya. Nah, kalau kita pertemukan dua huruf ini di dalam diri, inilah yang akan menggerakkan keseluruhnya alif ini ke zahir dan ke batin. Nah, ini. Jadi setelah dia masuk, kalau dia sudah sampai pada lam ini, kalau dia sudah sampai pada lam, dia masuk. Nah, jadi apa jadinya kalau kita tengok ini? Pertemuan ini antara dua alif ini yang disebut dengan kata ghairullah. Ya. Ini yang disebut dengan ghairullah, gitu ya. Ini yang disebut dengan ghairullah. Nah, gitu ya. Ghairullah. Nah, ghairullah ini artinya goibnya Allah. Jadi tersirat dua huruf ini dinamakan ghairullah atau goibnya Allah. Maka perwujudan alam seperti ini juga yang bersifat kiblat ya. Ini bersifat kiblat. Kiblat. Nah ya, di sini dikatakan kiblat atau disebut dengan kubah, ya. Ini disebut dengan kubah. Nah gitu ya, disebut dengan kubah. Kubah itu kalau dia maksud dari kiblat ini, kalau dia menzohir berarti sembah semua alam ini menyembah pada dia. Kalau dia membatin ke dalam alif ini masuk, ini akan menjadi sembahan diri. Nah, jadi dua kiblat yaitu alam dan diri, ya. Alam dan diri. Nah, gitu ya. Alam dan diri. Nah, ini yang dimaksud kiblat. Jadi sembahan dari alam, alam dan diri. Nih, yang masuk ke dalam, makanya alif itu memaknai yaitu tersirat sifat Tuhan. Dia naik menjadi zahir dan turun menjadi batin. Makanya napas kita itu turun naik. Ya, makanya menjadi kata nafas. Nah, apa yang dimaksud nafas? Nafas ini nama batin. Na ini aku, ya. Fa ini batin, as ini sesungguhnya. Jadi nafas itu batin yang aku yang sesungguhnya. Jadi kalau kita pertemukan dua huruf ini tadi, lam ditambah alif menjadi la. Nah, ini kita sudah pernah belajar ini. Menjadi la. Lam alif menjadi la. Apa dikatakan la? Nah, kita pernah belajar. La ini di dalam syahadat berarti tiada. Tiada. Dia tiada tetapi ada. Nah, inilah maksud Allah. Karena kalau dia tiada, hurufnya masuk tak tiada. Tapi ternyata hurufnya ada. Maka lam ini tiada yang lain melainkan. Nah, la ini apa? La ini adalah ha kekuatan, sementara alif domah u menjadi hu, ha menjadi u. Nah, akhirnya dia menjadi hu. Hu ini artinya aku. Nah, inilah yang dikatakan aku, ya. Jadi kalau kita melihat keakuan Allah pada diri kita ini, dia ada posisi markubah atau disebut juga dengan
jantung halus, ya, jantung halus. Nah, ini disebut dengan jantung halus. Nah, jantung halus, jantung yang bergerak, ya. Nah, ini disebut dengan jantung halus. Jadi begitu dia masuk ke dalam, maka dia bertajalli pada lam jalalah ini. Maka inilah yang kita katakan bertempat bermakomnya aku alif lenyap dalam lam jalalah. Nah gitu. Aku alif lenyap dalam lam jalalah dan hilang dalam kalimah la ilaha illallah. Nah, kenapa la ilaha illallah? La ilaha illallah itu akan menjadi zahir. Jadi kalau kita lihat tadi ada yang dikatakan alif, nah ya, alif. Nah, yang kedua lam jalalah, ya, lam jalalah. Yang ketiga la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kenapa dia katakan alif aku, ya. Nah, ini alif tadi aku. Nah, ini lenyap di dalam lam jalalah dan hilang, ya, di dalam la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ini alif akan posisi menjadi nyawa, lam jalalah menjadi batin, la ilaha illallah menjadi tubuh, ya. Nah, alif dia akan menjadi nyawa, ya, dia akan menjadi nyawa. Lam jalalah dia akan menjadi batin, ya. Dan la ilaha illallah dia akan menjadi tubuh, ya. Dia akan menjadi tubuh. Nah, gitu ya. Nah, inilah tiga perkara ini, ya, yang nanti tubuh akan menjadi zahir. Nah, gitu ya. Tubuh akan menjadi zahir, dia akan menjadi nyawa. Dan ini batin adalah menjadi kodratnya. Nah, itu yang lam jalalah. Lam jalalah adalah alam batin yang menggerakkan jantung. Nah, ini. Sementara la ilaha illallah akan dia naik menzahir menjadi tubuh. Sementara alif adalah kodrat daripada nyawa. Nah, maka dia katakan alif, aku alif lenyap dalam lam jalalah dan hilang dalam la ilaha illallah. Nah, inilah susunan diri kita ini. Nanti cara mentajalikan ini ada khusus, nanti akan dipelajari pada waktu yang tepat, pada rahasia yang akan datang. Jadi dengan kita memahami bagaimana berdirinya alif dalam diri, sehingga kodrat ketuhanan batin pada nyawa, zahir pada tubuh, apabila wazahiru wal batinu ini menjadi zahirul rabbi dan batinul abdi. Jadi yang dizahirkan akan menjadi sembahan alam, dan batin yang tersembunyi adalah menjadi diri yang menyembah. Nanti diri menyembah itu dinamakan ilahinas. Kalau jasad menyembah yang lain itu namanya Rabbil Alamin. Nah, begitu jemaah. Nah, goi ini perjalanannya disebut dengan ghairullah. Nah, ini perjalanan tersirat atau rahasia Allah yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang yang tidak berilmu. Ini rahasia bagaimana
detak jantung ini berbuat dari kekuatan lam jalalah menjadi batin, dan nyawa ini dan alif menjadi nyawa, dan dia akan berbentuk sebuah kodrat yang hidup, ya, sebuah kodrat yang hidup. Nah, nanti dia akan menzahir. Jantung ini adanya nanti di sini. Nah, ini yang mengontrol semua. Ini yang akan menjalankan kodrat ini. Jadi begini masuk. Kenapa ubun-ubun kita berlobang? Bagaimana cara masuk dia? Nanti itu ada khusus cara dia. Dan bagaimana dia naik sehingga ujungnya runcing? Kenapa dia turun sehingga bengkok ujungnya alif? Nah, itu akan terjawab setelah kita menuju tajallinya. Jadi sekarang kita hanya boleh tahu menurut aturan belajar, mengenal, oh macam ni rupanya saya punya jantung, macam ini rupanya jantung saya bisa bergerak. Nah, ini dari sekarang kita telah paham, ya. Untuk sekarang setingkat macam ini kita harus tahu, ya. Jadi jangan kita tak mau tahu tentang jantung kita ini bisa bergerak. Nah, macam mana nyawa kita naik turun? Kalau dia naik mana ada apa? Kalau dia turun mana ada apa? Nah, ini nanti setelah tajalli kita paham. Kalau sekarang kita harus memahami inilah asal usul daripada jantung dinamakan markubah. Ya, markubah itu adalah nama kiblat. Dan di dalamnya ada baitullah. Baitullah itu yang menggerakkan. Ya, Allah, 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 Allah. Nah, itu namanya baitullah, batin Allah. Ya, disebut dengan baitullah atau dikatakan batin Allah. Ya. Nah, batin Allah. Ini yang dikatakan baitullah. Nah, jadi kalau kita sudah tahu yang berbunyi itu adalah batinnya Allah, menamakan diri dia Allah, Allah, Allah. Nah, naiklah nafas nanti. Nah, ini yang kita kaji tajalli dia. Tapi mengkaji tajalli ini memiliki usuli khusus. Tak hanya dipahamkan macam ni, tapi ini memiliki usuli khusus. Karena dia martabat dia lebih tinggi daripada martabat solat. Jadi ini ada cara tajalli dia. Dinamakan dengan usuli khusus. Nanti dia punya usuli. Bagaimana usuli naik dengan turun ni. Jadi kalau kita tak pakai usuli, kita tak bisa kerjakan ini. Ya. Kalau tak pakai usuli itu tak bisa. Jadi harus wajib pakai usuli. Gitu. Ada usuli khususnya menghadirkan dia pada nyawa menjadi zahir, dan dia turun ke dalamnya menjadi diri. Ini zahir, ini batin. Nah, ini. Jadi ada usuli khususnya. Tapi pada masa ini saya kenakan tajuk ni, kalau alif ini dia lenyap di dalam lam jalalah. Nah, ya. Nah, itu. Jadi ini dinamakan semua ini dengan kata napis wujud, ya. Nah, itu ya. Napis wujud. Nah, napis wujud namanya. Apa artinya? Napis wujud itu artinya berdiri sendiri. Jadi tak ada di tubuh kita ni yang menyerupai atau yang sama dengan wujud ini. Ini namanya napis wujud. Jadi jantung kita ni adalah satu yang berbeza daripada semuanya. Itu namanya napis wujud. Jadi bagaimana kita tahu nak merasakan jantung batin sebagai kiblat bagi seluruh alam? Kalau dia tak berdiri, istilah daripada kata Allah, tak seekor semut pun yang bisa menghargai engkau kalau belum aku berdiri menjadi Tuhan mereka. Kalau aku belum berdiri menjadi Tuhan mereka pada diri engkau, tak akan ada yang tertunduk kepada engkau isi alam ini. Nah, gitu ya. Ini kita harus memaknainya. Kalau aku turun bersembunyi pada diri engkau, maka akulah Tuhan engkau yang akan kau sembah.
Nah, jadi ada dua sifat Allah tadi, yang satu zahir ke Rabbil Alamin, yang satu lagi batin menjadi ilahin nas. Inilah tunai ini. Dia naik menzahirkan diri menjadi Tuhan sekalian alam, dia turun membatinkan diri dia Tuhan daripada diri. Nah, itu maknanya dia bukan masuk keluar nafas kita itu. Bukan dia masuk keluar, dia keluar, artinya dia naik menandakan ketuhanan dia pada zahir, dan dia turun menandakan ketuhanannya pada batin. Nah, inilah batin sembahan diri dan zahir sembahan alam. Itu Rabbil Alamin. Kalau sembahan diri disebut dengan ilahin nas. Nah, jadi inilah macam inilah kodrat awal daripada gerak Tuhan dalam diri kita. Makanya jantung kita ini dibernamakan markubah. Markubah itu artinya adalah kiblat, kubah, tempat semua berkiblat. Jadi kalau kita tak dirikan mana sifat ketuhanan pada zahir dia, nah kita tidak akan pernah dihargai oleh alam ini. Alam tidak akan pernah menyembah sesuatu yang tidak Tuhannya. Dan macam itu juga diri. Kalau dia turun tidak berwujud dalam jantung kita, maka tidak akan pernah kita mencapai Tuhan, kecuali kita tahu rahasia macam mana dia bisa ada dalam diri kita. Nah, inilah nanti yang akan menjadi kajian. Sekarang tajuk ini sengaja kita kenalkan lebih awal dulu, karena menuju alif, lam alif. Nah, ini namanya di Al-Quran itu lam alif, ya. Padahal kita tak tengok lam alif. Di Al-Quran cuma macam ni saja ni. Tapi kita tak tengok, di apa nama dia tu? Lam alif. Nah, alifnya mana tu? Tak tengok kita kan alif. Nah, lamnya alif, ini lamnya alif. Jadi ini tersirat lamnya alif. Nah, macam tu maksudnya. Paham kira-kira doa? Insyaallah ya. Kita pelan-pelan saja belajarnya, pelan-pelan saja, tak jangan dipaksakan kita paham, ya. Nah, kita coba tengok nanti di muzakarahnya insyaallah, ya. Kita coba muzakarahkan dulu. Jadi bisa kita tanya ini paham kita tak di mana paham-pahamnya ini kita macam itu. Baik jemaah sekalian, mari kita muzakarah dulu biar kita bisa paham. Kita tak paham di mana kita tanyakan. Sallu zakaratan fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jemaah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga si Buya sehat walafiat sama keluarga saya. Dilimpah rezeki, insyaallah amin. Insyaallah amin. Jadi alhamdulillah petang ini dapat kita sama-sama mendengarkan tausiah Buya yang cukup mendalam daripada bagaimana alif menjadi alif sirat dalam dalalah pada diri. Jadi dibuka kepada jemaah untuk bertanyakan soalan kenaan pahaman lagi sama-sama kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Kita tak ada lagi, saya ambil kesempatan dulu ya untuk tanyakan ya. Tuh disimak bagaimana jadi ini jalanannya alif tadi menjadi nafas ya, menggerakkan seluruh dari lahir dan batin ya. Iya. Bukan kalau zahir itu kepada lam dalam jalalah tadi, ya. Kalau ke nyawa nanti adanya pada diri alif, gitu. Jadi kalau alif ini berdiri dia akan menzahir, ya, dia akan menjadi zahir nanti. Tapi kodrat daripada zahir itu adalah lam jalalah, batin, ya, batin yang bisa ditengok. Tapi kalau alif dia langsung kepada nyawa. Macam
Itu dinamakan la. La itu tiada melainkan aku, tiada yang lain melainkan aku sendiri. Nah, jatuhnya kepada aku. Nah, itulah kodrat daripada keakuan Allah pada ketuhanan pada zatnya. Jadi kalau dia tak tanam keakuan, akhirnya jasad yang menjadi Tuhan. Nah, karena dia tanam keakuannya pada alif ni, maka jasad ini terlihat, bukan dia Tuhan, tapi dia terlihat oleh alam dalam wujud Tuhan. Kenapa? Karena alif yang masuk ke dalam jasad itu yang ada pada jantung. Nah, gitu. Jadi perjalanan itu. Paham kira-kira, Mam? InsyaAllah ya. Itu yang disebut wairullah tadi ya. Ya. Itu yang disebut wairullah tadi kan. Iya. Antara alif bertemu dengan lam. Nah, mereka ini sama-sama kodrat tersirat. Nah, kodrat yang tak bisa kita tengok dua-duanya. Nah, ini pertemuan dua alif ini, gerak dari batin itu dinamakan ghairullah atau goibnya Allah. Nah, gitu. Jadi enggak boleh dikatakan ghaibul guyub, enggak boleh dikatakan ghaibul insan, tapi ini adalah ghairullah, goibnya Allah. Lam adalah wujud batinnya Allah, sementara alif adalah tersirat atau sir, rahasia Allah. Jadi inilah yang membuat tubuh menjadi zahir dan disembah oleh sekalian alam kalau kita diinginkan. Nah, tapi kalau kita tak diinginkan, alam itu tahu mana jasad dan mana Tuhan. Kalau kita diinginkan, alam akan tahu ini adalah kodrat daripada Tuhan. Tapi kalau kita tak diinginkan, ini adalah jasad, nah, maka dia tak sembah jasad. Nah, macam itu. Paham? Alhamdulillah Allah. Jadi kita pahami sungguh sangat, kalau kaji lam alif ini adalah kaji yang sangat Allah ridhoi. Kenapa? Allah tidak mau ma'rifat itu dijalankan tanpa tersirat. Jadi kalau orang mengkaji tentang Allah harus mampu, dia punya kemampuan, dia harus bisa kupas hijaiyah. Karena hijaiyah itu kodrat. Jadi kalau kita kaji diri, nanti diri kita mana, bagaimana kita kenali kita dari huruf hijaiyah itu, nah kan kita lihat, kita tengok nanti. Dan macam mana kita mengenal Allah dari huruf hijaiyah itu, nanti akan kita tengok juga. Macam tu. Jadi tak boleh mengenal Allah tanpa tersirat Al-Quran. Jadi harus melalui tersirat. Karena banyak ahli-ahli ma'rifat itu menyatakan, oh nur pada diri, zat pada diri. Dia tak tahu macam mana tajalli zat dan nur sebetulnya. Dan dari mana dia munculkan itu, dari mana asalnya semuanya. Jadi kalau dia tak bisa tengokkan dari hijaiyah, maka kaji itu tidak boleh kita ikuti. Karena itu akan menyesatkan kita, ma'rifat tidak bersandar kepada tersirat. Dia harus ada dasar tersirat, baru ada dasarnya ma'rifat. Tak boleh kita keluar dari tersirat. Jadi dinamakan tadabbur. Jadi kita bongkar, kita selidiki, kita lihat, kita tengok. Nah itu kita buka. Dengan adanya huruf hijaiyah itu kita buka, barulah halal kita pelajari. Jadi kalau yang tidak dari huruf Al-Quran itu tidak dihalalkan oleh Allah. Karena hijaiyah itu adalah kekuatan, kodrat. Nah itu hijaiyah. Tapi kalau harfiah, ini adalah iman. Iman ya. Kalau dia A, I, U, nah itu iman. Tapi yang ilmu adalah hijaiyah. Kalau iman harfiah, nah ini beza dia. Jadi kalau kita mencerita tentang Tuhan, berarti kita harus baik cerita diri, baik kaji diri, baik kaji Tuhan, itu harus dari bedah Al-Quran. Nah itu tak boleh bedah yang lain. Paham? InsyaAllah ya, alhamdulillah. Macam tu. Jadi tak boleh kita mengarah kepada yang lain. Apa sajinya, maupun kaji dia apa, kalau dia tak payah, tak bisa tengok pada bedah Quran, nah itu kita tak boleh ikuti. Ya, karena pampanya kita tengok alif.
Alif itu ada pada ada pada 3 alif itu. 3 zahir, 3 batin. Nah, bisa kita paham. Nah, kenapa dia bernama alif? Karena 3 zahir, 3 batin digabung jadi satu, hilang. Hilang itu dinamakan rahasia. Rahasia dia itu bernama alif. Nah, kan macam tuh kita ketika pekan lalu kan. Nah, itulah yang menjadi sandaran daripada kekosongan dada kita. Ya, nah itulah yang kekosongan daripada dada kita. Di ujungnya runcing. Kenapa? Kalau dia naik ke atas, dia akan lobang ubun-ubun kita. Ya, dia akan lobang ubun-ubun. Makanya ubun-ubun itu berlobang. Ya, dan dia menampakkan diri dia pada zahir. Dan kalau dia ke dalam, ini ujung alif itu bengkok. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam hati halus dan bengkok keluar. Makanya dia bengkok. Nah, itu akan menembus kepada jantung. Nah, makanya kalau itu disebut dengan lam aftar. Nah, lam aftar itu bengkoknya macam ini. Nah, itu lam aftar. Nanti begini dia. 3 ada titik itu. Tembus ubun-ubun, tembus hati, dan tembus jantung. Nah, itu nanti dia akan menjadi kalimat la ilaha illallah. Nah, macam itu nanti itu ya. Tapi kita tak belajar sekarang itu dulu. Karena itu yang akan menzohir nanti. La ilaha, maka aku nyatalah aku. Nah, nanti macam itu jalannya. Seperti kita pernah amalkan mendirikan syahadat ya. Nah, nanti itu jumpa dia kajiannya macam itu jumpa dia. Kan? Nah, dia akan wujud kepada la. Nah, gitu. Ya kan? Dia wujud kepada la. Nah, ujungnya situ yang di kening ma'ani, terus di kolbi, dia hantam ke kiri, nah itu ngantam ke jantung. Nah, la ilaha. Nah, macam itu kelihatannya. Nah, nanti ke sanalah perjalanan daripada kaji ini. Ya. Jadi kita bukan hanya kita kaji, kita tahu, tapi kita bisa kaji, kita tengok. Nah, gitu. Ini yang dikatakan rububiyah. Rububiyah mengkaji dan melihat. Inilah kebenaran. Mengkaji dan melihat itu namanya rububiyah. Nah, wajib. Makanya Al-Qur'an. Nah, itu membaca dan melihat ain. Nah, menyaksikan. Jadi disinilah tingkat kebenaran kaji kita. Ya. Kenapa? Kita bongkar dan kita bisa tengok perjalanannya. Nah, itu. Jadi lam alif kita pertemukan. Nah, ini menjadi sebuah ghairullah. Jadi tidak sama dengan goib-goib lain yang ada pada diri kita. Goib yang khusus dinamakan jar. Jar itu huruf khusus. Nah, lam itu disebut dengan huruf jar. Jadi huruf khusus yang tidak boleh dipakai menjadi untuk membaca tulisannya, itu tak boleh, namanya jar. Nah, gitu. Kalau kodratnya jalalah, nah, yaitu memperjalankan. Nah, nanti ke kiri dia nih. Nah, ini akan panjang nanti ini. Apa pada kiri ini nanti, ya kan? Di mana letak pada kiri ini? Apa yang terjadi pada kiri? Apa yang terjadi pada kanan? Apa yang di atas alif? Apa yang di bawah alif? Ah, nanti kita bongkar semua itu. Ya, baru kita paham kenapa matahari terbenam di barat. Kenapa matahari hidup di timur? Ah, nanti dalam kaji ini nanti kita jumpa nih ceritanya, kajinya. Nah, macam mana dan apa kenapa di ujung itu ada kiblat dan kenapa di belakang di sini tak ada huruf? Ah, nanti kita akan tahu sendiri dari perjalanan ini. Jadi alam ini semua akan kita tengok dari diri kita sendiri nanti. Nah, kalau sudah hidup sir-sir alam ini pada diri kita, maka inilah yang akan membuat dia menjunjung tinggi kodrat diri kita. Tapi kalau belum hidup batin-batin alam itu pada diri kita, maka dia tak suka, maka dia tak hormati kita. Dia tidak takut dan dia tidak sembah kita. Kenapa? Karena wujud terkuat dia adalah batinnya di dalam diri kita. Nah, kalau ini belum selesai, alam itu tak pernah kita
dia tak pernah sembah kita, dia tak pernah junjung kita. Nah macam tu. Makanya Allah bilang, kalau kamu belum mendirikan aku pada wujud Tuhanku pada diri engkau, tak seekor semut pun yang akan hargai engkau. Nah, kira macam tu kan. Tak satu ekor semut pun bisa harga engkau sebelum engkau jadikan aku Tuhan pada diri engkau. Sebelum engkau dirikan aku ketuhananku pada diri engkau. Sebelum engkau dirikan ketuhanan aku pada diri engkau, tak satu ekor semut pun bisa hormati engkau. Itu paham kira-kira jemaah? Alhamdulillah, ya Allah ya. Jadi ini nanti dia punya usuli khusus, tapi bukan sekarang ya. Masih banyak pengenalan yang akan kita pelajari lagi. Ya, tapi ini nanti dia punya usuli khususnya. Jadi mendirikan sifat alif pada diri tak asal-asal bisa didirikan. Dia punya usuli khusus karena sama dengan mendirikan salat. Dia punya usuli khusus gitu ya. Nah, jadi tak sama, tak hanya kita tahu macam ni terus kita sudah bisa, tak macam tu. Jadi kita harus nanti ikuti usulinya dulu. Nah, macam tu. Paham, Imam? Insyaallah ya, alhamdulillah. Baik. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang masih bertanya. Baik, kalau belum ada yang bertanya, nanti kita coba kembali lagi insyaallah. Baik, untuk ini nanti kita kembali lagi 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.